saya Malinda Talarisa, NIM saya 6670220051 dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 4A. Tujuan dibuatnya video ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah perbandingan pemerintahan dan politik. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara negara Amerika Serikat dan negara Jerman. Negara Amerika Serikat berkawasan di benua Amerika bagian utara. Amerika Serikat memiliki bentuk pemerintahan Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Amerika Serikat juga menempatkan posisi keempat negara terluas di dunia dengan luas wilayah sebesar 9,8 km persegi dan populasi terbanyak ketiga sebesar 329 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Amerika Serikat yaitu menggunakan bahasa Inggris, yang mana merupakan bahasa internasional dunia, dan mata uang mereka adalah dolar, yang sekaligus merupakan mata uang dunia. Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan yang terbaik yang ada di dunia. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Amerika Serikat di bawah konstitusi merupakan negara federal yang menggunakan sistem demokrasi republik, sebab masyarakatnya itu bisa memilih perwakilan untuk mewakili mereka di dalam suatu pemerintahan. Abraham Lincoln yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat yang ke-16 juga, itu merupakan salah satu pionir dari negara Amerika Serikat ini, yang dimana pada kondisi saat ini menerapkan demokrasi partisipasi dengan slogannya yaitu of the people, by the people, and for the people. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat itu menggunakan Republik Konstitusional Federal dan demokrasi perwakilan. Pemerintah nasional yang terdiri dari 3 lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana dirancang untuk memastikan melalui pemisahan kekuasaan yaitu dan melalui checks and balance. Karena dengan menggunakan itu nggak ada satu badan dari pemerintahan yang bisa mensubordinasi 2 cabang lainnya, karena ketiga cabang tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain, dan masing-masing dari lembaga tersebut itu memiliki otoritas yang tumpang tindih namun cukup berbeda. Menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan presidensial ini sudah melekat di negara Amerika Serikat. Negara tersebut itu adalah bisa dibilang tempat lahirnya sistem presidensial dan juga menjadi salah satu contoh ideal pemerintahan presidensial yang ada di dunia. Pada Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu nggak ada terdapat ketentuan yang secara tegas gitu untuk menyatakan bahwa Amerika Serikat ini menganut sistem presidensial. Sistem presidensial Amerika juga didukung dengan 9 sistem kepartaian yang bisa dibilang mapan. Jadi nggak ada pembatasan dan juga pengekangan terhadap siapapun dalam mandiri partai politik, dan juga nggak adanya undang-undang yang mengatur atau membatasi hak individu untuk berpartai ataupun berorganisasi. Namun dengan adanya mekanisme dan juga sistem yang dijalankan dan dikembangkan dalam praktiknya, ini sudah menjadi sebab bahwa hanya terdapat 2 partai politik yang mereka pakai di sana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 cabang yang ada di Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat ini membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yang diantaranya itu legislatif di Kongres, eksekutif di Presiden, serta yudikatif di Supreme Court. Melalui pembagian seperti ini terdapat sistem checks and balance yang ada di dalam pemerintahan. Jadi secara sederhana inilah tugas dan hak masing-masing dari cabangnya, yaitu yang pertama adalah presiden, yaitu dalam fungsi eksekutif. Yang pertama itu membentuk kabinet yang diisi oleh menteri, yang dimana yang disetujui oleh Kongres untuk menjalankan proses pemerintahan sehari-hari, termasuk kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua itu adalah mengusulkan APBN. Ketiga, mengusulkan undang-undang. Keempat, berhak memveto sebuah undang-undang. Dan yang kelima itu menunjuk hakim baik ke Supreme Court atau MA ataupun ke pengadilan yang lebih rendah di tingkatnya. Terus yang kedua itu ada Kongres atau fungsi legislatif, yang dimana
terdiri atas yang pertama itu mengesahkan undang-undang baik yang diusulkan oleh presiden maupun yang diusulkan dari masing-masing anggotanya. Yang kedua, itu mengesampingkan atau membatalkan hak veto presiden yang apabila terdapat cukup suara sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menyetujui usulan penempatan hakim dari presiden. Keempat, menyetujui anggaran pembangunan belanja suatu negara. Yang kelima, meminta evaluasi kinerja presiden berdasarkan APBN yang sudah disetujui. Keenam, menentukan pajak. Ketujuh, memakzulkan presiden, pejabat pemerintah, bahkan sampai hakim pengadilan di bawah Supreme Court. Nah, dan yang ketiga itu adalah Supreme Court atau fungsi yudikatif, yang dimana diantaranya terdiri atas yang pertama, menyatakan sebuah kebijakan atau undang-undang yang sudah diusulkan dilaksanakan dan disetujui baik oleh presiden serta kongres sebagai tidak konstitusional atau tidak diperbolehkannya secara konstitusi, sehingga pihak legislatif ataupun eksekutif ini harus kembali menulis undang-undang yang baru. Lalu bagaimana presiden di Amerika Serikat terpilih? Jadi seorang kandidat itu bisa dikatakan terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ketika dia ini memenangi mayoritas electoral college. Apa itu electoral college? Electoral college ini merupakan sekelompok pemilih yang dikirim oleh masing-masing negara bagian tiap 4 tahun sekali untuk memilih presiden Amerika Serikat berikutnya. Pada umumnya, para pemilih ini tuh bakalan memilih sesuai dengan hasil pemilihan di negara bagian masing-masing. Jadi meskipun secara teori memungkinkan bagi seorang pemilih untuk memilih kandidat yang berbeda dengan hasil pemilu di bagian negaranya, jadi pemilu umum yang diadain di Amerika Serikat ini untuk memilih presiden sebenarnya itu bukan sistem pemilihan secara langsung, melainkan hasil pemilu ini akan menjadi basis untuk menunjuk pemilih atau elektor, yang dimana akan datang ke Washington untuk mensertifikasi hasil pemilu di masing-masing negara bagian. Proses itulah yang coba digagalkan oleh Donald Trump pada di Januari 2021 kemarin. Jumlah electoral college di masing-masing negara bagian ini ditentuin sesuai dengan sensus penduduk. Jadi pemilu presiden Amerika Serikat ini dilakuin itu selama 4 tahun sekali, sedangkan pemilu umum di Amerika Serikat ini diadain setiap 2 tahun sekali. Karena masa jabatan House of Representative atau biasa kalau di sini dibilang DPR di Amerika Serikat ini hanya berlangsung selama 2 tahun aja. Jadi setiap pemilu yang bakalan datang itu di hari Selasa setelah hari Senin pertama setiap bulan November di tahun genap. Selanjutnya beralih kepada sistem kepartaian. Meskipun Amerika Serikat ini merupakan suatu negara yang bisa dibilang sangat besar, namun sistem kepartaian di Amerika Serikat ini bisa dibilang unik dan berbeda dari negara-negara demokrasi lainnya. Karena sistem kepartaian yang ada di Amerika Serikat itu hanya didominasi oleh 2 partai besar, meskipun di dalamnya itu ada partai-partai kecil lainnya. 2 partai tersebut itu punya peluang yang besar untuk memenangkan berbagai macam kontestasi politik, salah satunya dalam pemilihan presiden. 2 partai itu adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Oke, yang pertama Partai Demokrat. Partai Demokrat ini adalah partai terbesar dan tertua di Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1852. Yang didirikan oleh Andrew Jackson sama Martin Buren, yang dalam sejarah perkembangannya pada awal berdiri Partai Demokrat ini itu dikenal dengan partai yang mendukung adanya perbudakan beserta segregasi rasial tapi seiring berjalannya waktu, tepatnya ketika pada abad ke-20 partai ini tuh berubah gitu dan memposisikan haluannya sebagai partai liberal yang menjunjung tinggi hak-hak sipil, kesetaraan, bahkan LGBT juga. Sumber kekuatan suara dari partai ini tuh ada di wilayah timur laut beserta pantai barat Amerika Serikat, yang dimana didominasi sama orang-orang yang berkulit hitam. Selanjutnya Partai Republik atau partai yang dikenal sebagai
Grand Old Party merupakan salah satu partai terbesar di Amerika Serikat juga yang didirikan pada tahun 1854, yang dimana partai ini merupakan partai yang menghasilkan seorang tokoh-tokoh yang terkenal, salah satunya itu Abraham Lincoln, yang dimana beliau berjasa dalam perang saudara di Amerika Serikat. Partai ini juga adalah partai yang sifatnya konservatif, yaitu menekankan pada kebijakan ekonomi liberal dan lebih condong kepada pasar. Nah, sehingga nggak heran partai ini tuh lebih banyak diisi sama pembisnis di Amerika Serikat. Nah, jadi cuma 2 partai itu aja yang bisa ikut pemilu. Karena partai lain itu bisa dibilang dikategorikan sebagai partai terbatas atau limited political party yang tidak mengikuti pemilu. Nah, partai tersebut terdiri atas partai libertarian, partai hijau atau Green Party, sama partai konstitusi. Nah, karena dengan dua adanya partai tersebut itu bisa dibilang membantu menciptakan stabilitas dalam pemerintahan dan juga lebih fokus gitu, lebih terarah kepada 2 partai utama itu tanpa adanya pembentukan koalisi yang beragam gitu. Sistem kepartaian yang ada di Amerika Serikat ini bisa dibilang ngasih keuntungan, sebab itu bisa mengurangi kebutuhan dari legislatif yang sering banget terjadi gitu pada negara yang menganut sistem multipartai ini, di mana biasanya negara yang menganut sistem multipartai ini tuh pembuatan kebijakan sampai negosiasi mengenai kepentingan itu banyak mengalami hambatan karena adanya kesulitan atau permasalahan dan juga adanya perbedaan kepentingan yang ada. Oke, selanjutnya beralih pada slide sosial budaya di negara Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa, ada 6. Pertama itu cara mengucap salam. Berbeda dengan negara Inggris, cara salam di negara Amerika ini bisa dibilang informal. Jadi ketika kita ingin gitu menyapa teman baru, itu dimulai dari memberikan senyum atau panggil nama belakangnya. Kalau misalkan kita udah akrab, itu bisa manggil dengan menggunakan nama pertama. Jadi di Amerika Serikat juga berjabat tangan dan mengucapkan halo gitu, itu adalah hal yang umum gitu untuk memulai percakapan, dan mereka juga bisa dibilang cenderung terbuka gitu dan apa adanya. Mereka juga tidak suka dalam berbahasa-basi. Dan yang kedua itu adalah etika makan. Mereka termasuk orang yang santai. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Jadi ketika menghadiri sebuah perjamuan itu harus menghindari untuk mengambil atau menyantap makanan sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah tersebut. Dan yang ketiga adalah cara berpakaian. Sebenarnya bebas untuk menggunakan pakaian apapun selama bisa dirasa itu hal yang nyaman dan sopan. Nah, akan tapi wilayah di timur Amerika ini itu cenderung menggunakan pakaian formal. Terus selanjutnya itu menyukai olahraga. Mereka itu sangat menyukai olahraga. Jadi banyak jenis yang paling populer seperti American football, bola basket, baseball, sama ice hockey. Jadi tontonan yang seru gitu untuk keluarga mereka. Bahkan mereka juga rela ngabisin banyak uang untuk melihat pertandingan secara langsung. Nah, apalagi banyak penggemar Amerika football yang bakalan datang ke stadion itu beberapa jam sebelum pertandingan. Mereka biasanya itu memakai pakaian atau pernak-pernik yang menyimbolkan tim yang mereka dukung gitu. Terus selanjutnya yaitu belanja ketika Black Friday. Tradisi berbelanja ketika Black Friday ini adalah dilakukan beberapa jam setelah ribuan atau jutaan kalkun itu jadi santapan karena tidak mendapat pengampunan presiden atau disebut turkey pardons. Jadi kebiasaan berbelanja ini itu bukan tanpa sebab. Seperti di hari Thanksgiving, misalkan ada promo yang dikasih oleh merchant offline ataupun penjual online itu bisa dibilang lebih banyak. Jadi kegiatan belanja hari itu tuh bisa diakhiri dengan Cyber Monday. Terus selanjutnya trick or treat. Jadi tradisi ini tuh dipercaya berasal dari Amerika ini. Jadi tradisi ini yaitu bertukar makanan ketika Halloween, yang dimana
Tradisi ini tuh melibatkan banyak anak-anak itu dengan cara mereka mengunjungi satu pintu ke pintu lain untuk meminta permen itu dengan mengatakan trick or treat. Sistem pemerintahan yang ada di negara Jerman ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Jadi pada tahun 1949 itu Jerman terpecah menjadi dua bagian karena adanya Perang Dingin, di mana Jerman Barat ini membentuk sebuah negara yaitu Republik Federal Jerman atau Bundesrepublik Deutschland, dan Jerman Timur yaitu Republik Demokratik Jerman atau Deutsche Demokratische Republik. Sehingga pada tahun 1990 Jerman ini berhasil menyatukan kedua negara tersebut menjadi Republik Federal Jerman. Jerman ini merupakan sebuah negara yang dimana menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yang dimana kepala negaranya yaitu seorang presiden yang memiliki peran seremonial yang dipilih setiap 5 tahun sekali oleh 630 anggota Federal Convention Jerman, dan kepala pemerintahnya itu seorang kanselir atau perdana menteri yang dipilih secara otomatis oleh kandidat utama pada partai pemilihan umum federal Jerman yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Selanjutnya dalam parlemen federal lembaga legislatifnya itu ada 3 kamar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Bundestag atau Dewan Perwakilan Rakyat. Bundestag Jerman, anggota parlemen ini dipilih sama rakyat melalui pemilu setiap 4 tahun. Tugas utamanya yaitu menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi pemerintah. Ketua Bundestag ini biasanya dipilih dari fraksi yang terbesar sesuai Undang-Undang Dasar di Jerman. Terus yang kedua itu ada Bundesrat atau Dewan Utusan Negara Bagian. Itu merupakan Dewan Utusan Negara Bagian, dan lembaga ini mengambil andil dalam pembuatan undang-undang serta administrasi negara federal. Anggota Bundesrat ini terdiri atas pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah negara bagian tersebut. Perubahan yang terjadi dalam undang-undang ini memerlukan persetujuan Bundesrat. Jadi Bundesrat ini memiliki hak keberatan untuk bisa dibatalkan oleh keputusan Bundestag. Kalau misalkan kedua lembaga tersebut itu nggak mencapai kesepakatan, maka komisi utusan yang anggotanya berasal dari Bundestag maupun dari Bundesrat itu akan melakukan sidang. Jadi ketua Bundesrat ini dipilih secara bergiliran dari antara negara bagian yang terwakili di dalamnya untuk masa jabatan 1 tahun. Dan yang ketiga ini ada Bundesversammlung atau Badan Permusyawaratan, yaitu bertugas untuk mengawasi agar seluruh ketentuan peraturan di dalam undang-undang ini bisa terpenuhi. Bundesversammlung yang bisa memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya atau tidaknya itu terhadap kebebasan suatu demokrasi. Selanjutnya, selain adanya lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan negara Jerman, juga memiliki lembaga eksekutif. Yang pertama itu ada Bundeskanzler, di mana pemerintah federal Jerman dikenal juga kabinet terdiri atas kanselir dan para menteri. Kanselir federal ini memiliki posisi istimewa dan mandiri dalam pemerintah dan di hadapan para menteri. Kanselir ini mengepalai kabinet federal. Kanselir ini juga berhak membentuk kabinet, memilih menteri, mengajukan usulan mengikat kepada presiden federal untuk mengangkat ataupun memberhentikan mereka. Nah, selain itu kanselir ini juga menentukan jumlah menteri serta bidang dari tugas-tugas mereka. Dan yang kedua itu adalah presiden federal atau Bundespräsident. Jadi presiden federal ini dipilih sama majelis federal dengan suara terbanyak untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dan ini boleh dipilih 1 periode lagi karena presiden federal ini punya masa jabatan maksimal 2 periode. Presiden federal ini mengangkat serta memberhentikan para hakim federal, pegawai negeri di tingkat federal, serta para perwira. Ini juga memberi gerasi kepada terpidana. Ia juga mengawasi kesesuaian proses penyusunan undang-undang sebelum disahkan. Dan yang terakhir itu adalah lembaga yudikatif, yaitu Bundesverfassungsgericht.
Nächste Station, Hauptbahnhof. Übergang zu allen S- und U-Bahn-Linien sowie zum Regional- und Fernverkehr. Dieser Zug fährt weiter bis Bergedorf. Next stop, Central Station. Jadi ada beberapa partai yang ada di negara Jerman. Yang pertama SPD. Ya, ini merupakan partai sayap kiri utama di Jerman, mempunyai kebijakan ekonomi sosial demokrat dan kebijakan sosial yang liberal. Partai ini memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 2021. Kanselir Jerman yang sekarang yaitu Olaf Scholz berasal dari partai ini. Dan yang kedua itu CDU-CSU. Di mana CDU-CSU di Bavaria ini merupakan partai sayap kanan utama di Jerman, mempunyai kebijakan ekonomi konservatif dan kebijakan sosial yang moderat. Partai ini juga merupakan partai yang paling sering berkuasa di Jerman. Kebanyakan kanselir Jerman setelah Perang Dunia Kedua ini berasal dari partai tersebut. Seperti Konrad Adenauer, Helmut Kohl, dan Angela Merkel. Dan yang ketiga FDP. FDP ini merupakan partai libertarian yang berarti mempunyai kebijakan ekonomi kapitalis dan kebijakan sosial yang liberal. Partai ini dulunya tuh merupakan partai ketiga utama di Jerman dan sering menjadi kingmaker. Namun sekarang pengaruh FDP ini udah tergerus gitu karena seiring berjalannya waktu itu munculnya partai-partai baru. Dan yang keempat itu Bundes 90. Partai Hijau Jerman ini merupakan partai sayap kiri yang mengutamakan environmentalisme sebagai platform utamanya. Partai ini awalnya itu berasal dari gerakan aktivisme sayap kiri yang terjadi pada tahun 1960 sampai 1970-an. Nah, akan tetapi partai ini tuh sekarang udah mengalami moderasi politik dan berhasil memikat elektorat yang lebih moderat. Dan yang kelima itu Die Linke. Die Linke ini merupakan partai populis sayap kiri yang berasal dari Jerman Timur. Partai ini tuh dulunya bernama SAD atau Partai Persatuan Sosialis Jerman yang menjadi partai tunggal otoriter di Jerman Timur. Akan tetapi partai ini sekarang itu menjadi partai populis dengan platform melindungi kepentingan rakyat Jerman bagian timur. Dan yang keenam itu ada AfD. AfD ini merupakan partai populis kanan yang didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan menolak mata uang euro dan skeptis terhadap Uni Eropa. Nah, lama-kelamaan partai ini tuh dimasuki sama didukung oleh neo-Nazi dan golongan ekstrim kanan lainnya. Partai ini juga anti dengan imigran dan anti dengan Islam dan minoritas lain di Jerman. Nah, ini dia ada 6 yang dimana sosial budaya yang ada di negara Jerman. Yang pertama itu menghargai waktu. Jadi orang Jerman ini sangat-sangat menghargai waktu. Jadi mereka itu menganggap bahwa waktu adalah emas. Nah, sehingga wajib memanfaatkannya itu dengan sebaik mungkin. Bahkan mereka juga bakalan datang 15 menit lebih awal dari jadwal atau janji yang udah ditentuin. Jadi ketika kita mempunyai janji temu dengan orang Jerman dan datang terlambat itu bisa dianggap nggak sopan. Nah, terus yang kedua itu adalah peduli lingkungan. Jadi mereka ini sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari cara mereka memilah sampah gitu sesuai dengan jenis-jenisnya. Mereka juga enggak buang sampah sembarangan. Selain itu juga karena mereka bakalan dikenai denda kalau misalkan buang sampah sembarangan, karena mereka juga sadar gitu bahwa sampah ini memiliki dampak buruk untuk lingkungan. Dan yang ketiga adalah hobi membaca. Seperti negara-negara maju, orang Jerman juga mempunyai minat baca yang sangat tinggi. Bahkan sebagian besar orang Jerman ini menjadikan membaca gitu sebagai hobi, bahkan kebutuhan, di mana mereka menganggap bahwa membaca itu bisa membentuk etos kerja, sikap, mental, dan pola pikir. Dan yang selanjutnya itu ada taat pada peraturan. Jadi budaya Jerman yang bisa kita pelajari selanjutnya adalah ketaatan warganya terhadap peraturan. Jadi mereka yakin kalau peraturan yang dibuat itu sifatnya itu melindungi, sehingga mereka harus mematuhinya. Contohnya peraturan mengenai sampah, tata cara berjalan kaki di trotoar, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pendidikan nomor 1.
pendidikan adalah prioritas utama di Jerman. Jadi nggak heran kalau misalkan institusi pendidikan negara ini tuh punya kualitas yang benar-benar baik. Jadi selain sistem sama biaya pendidikan yang terjangkau, pemerintah Jerman ini tuh mempermudah akses untuk siapapun agar memperoleh pendidikan yang layak. Nah, hal itulah yang mendorong orang-orang dari berbagai belahan dunia itu untuk bisa melanjutkan pendidikan di negara Jerman ini. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah banyak festival. Jadi negara ini tuh punya sejarah panjang mengenai suatu festival atau yang biasa kita kenal dengan pesta rakyat. Jadi zaman dulu tuh pesta rakyat ini tuh dipengaruhi karena adanya agama serta budaya yang ada di sana. Jadi contoh beberapa festival budaya yang masih digelar sampai saat ini tuh antara lain seperti Oktoberfest, Berlin International, terus film festival atau Berlin Fest Berlin, Wave Gothic Treffen, dan Carnival Cologne. Nah, sesuai namanya, Oktoberfest ini tuh merupakan festival yang hanya dilakukan pada bulan Oktober di Munich. Nah, asal mulanya itu karena adalah perayaan pernikahan raja, di mana Berlin Fest Berlin merupakan festival pemutaran film indie yang udah dilakuin sejak tahun 1979 dan diselenggarakan pada bulan Februari setiap tahunnya. Kayak itulah beberapa perbandingan dan penjelasan mengenai negara Amerika Serikat dan negara Jerman.